bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penerus bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Naringgul, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video latihan coaching bersama rekan CGP secara daring pada ruang kolaborasi, yaitu pada sesi praktik. Dalam video ini saya berperan sebagai coach yang melakukan coaching menggunakan alur Tirta kepada Ibu Tika Rustika sebagai coachi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Japri. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Oke, Jep. alhamdulillah luar biasa ya. Iya. Kelihatannya Ibu dari raut wajah Ibu ada yang ingin diungkapkan nih hari ini. Kira-kira tentang Iya apa? Pak Jep. Saya ingin diskusi sama Pak Jepri itu tentang kemampuan komunikasi saya yang masih kurang Pak Jep. Oh, tentang komunikasi. Iya. Nah, tentang komunikasi tersebut mungkin akan kita bicarakan sekarang ya, Bu. Eh, Kira-kira dari percakapan kita tentang komunikasi itu apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam komunikasi itu supaya nanti bisa misalkan dalam forum itu bisa menyampaikan materi dengan baik atau menyampaikan pendapat dengan baik gitu Pak, bisa mudah Oh, dipahami seperti itu. oke, iya luar biasa. Ibu sangat antusias sekali nih untuk bercerita. Sebetulnya kita mempunyai waktu yang sedikit gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan percakapan dengan efektif. Nah, Ibu kan tadi sudah membahas tentang kompetensi tentang komunikasi ya, yang Ibu katakan tadi. Menurut Ibu, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh Ibu ketika Ibu menguasai tentang kompetensi komunikasi tersebut? Idealnya Harapan seperti apa? oh iya, Ya, harapan saya, waktu misalkan saya dalam diskusi, ruang diskusi gitu bisa menyampaikan pendapat saya dengan iya, baik, iya. mudah dipahami, bisa, eee, berkomunikasi gitu Pak, secara aktif gitu di forum Pak. Oke. Jadi Ibu mengharapkan Ibu bisa mengeluarkan pendapat, berbicara dengan baik di forum-forum ya. Jadi Iya, seperti rukol ini gitu ya. Nah, em, apa yang Ibu sampaikan tadi yaitu untuk memperbaiki komunikasi, kira-kira nih Bu, eh, Ibu masih punya kesempatan tidak untuk memperbaiki kelemahan Ibu itu ya, yaitu tentang bagaimana sulitnya berkomunikasi. Ada tidak harapan atau kesempatan untuk merubah itu? ada Pak. Iya, alhamdulillah ya. Nah, jika ada nih Bu, tentu eh, Ibu itu memiliki apa kriteria atau keinginan atau target ya ke depannya seperti apa. Nah, jika skalanya 1 sampai 10 nih tentang keberhasilan itu sekarang nih di waktu yang sekarang Ibu kalau misalkan 1 sampai 10 Ibu ada di posisi mana tuh tentang komunikasi? Tentang komunikasi mungkin, 5 Pak. Oh, 5. Ya, lumayan lah ya Bu. Jadi Ibu udah memiliki 5 gitu ya. Jadi kita tinggal mengejar 5 lagi ke depannya gitu ya. Nah, eh, tentu untuk mengejar atau untuk apa kita mahir di dalam komunikasi tadi, kita harus mengenali diri kita dulu ya, diri pribadi. Sebetulnya apa sih yang kekuatan berdasar tadi ya, Ibu ada di posisi 5. Nah, yang membuat Ibu posisi di 5 ini, yang Ibu miliki kekuatan apa gitu ya, yang dimiliki Ibu.
di dalam tentang komunikasi. Sehingga ibu bisa menyimpulkan, oh saya di posisi 5 sekarang. Jadi kekuatan ibu apa nih tentang Sebenarnya komunikasi? kalau materi mungkin sedikit banyak sudah menguasai, Pak. Cuma Hmm. kepercayaan diri saya masih kurang gitu, Pak. Jadi Hmm. setiap mau tampil itu apa yang direncanakan itu suka buyar, Pak, karena grogi itu. Oke. Nah, kira-kira nih Ibu, tadi kan sebetulnya Ibu itu mempunyai ide yang banyak ya, kata-kata atau materi yang ada dalam diri Ibu. Tapi ketika ingin mengungkapkan, itu merasa gimana Bu? Tidak percaya diri atau gimana? Iya, saya kadang suka tidak percaya gitu, Pak, tidak tidak pede. Jadi ujung-ujungnya ya, tidak bisa mengeluarkan pendapat saya. Jadi itu ujung-ujungnya, gemeteran gitu, Oke. Pak. Oh, gemeteran. Jadi grogi seperti itu Iya Ibu. iya. Oh, gemeteran, ya. Nah, eh, apa yang Ibu lakukan atau Ibu rasakan ya ketika ingin mengeluarkan pendapat itu tadi kan merasa grogi gitu ya, gemetaran. Biasanya yang Ibu lakukan itu untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Mungkin, dengan cara membuat catatan kecil gitu, Pak, supaya Oh, kalau lupa itu bisa dilihat langsung gitu, Pak. hmm, betul ya. Jadi salah satunya dengan membuat catatan kecil itu bisa memperlancar komunikasi kita seperti itu. Nah, selain itu, Bu, selain membuat catatan kecil yang membuat Ibu merasa nyaman menyampaikan pendapat atau berkomunikasi itu apalagi kira-kira? Mungkin lebih banyak, membaca buku-buku supaya, literasi saya lebih baik gitu, Pak. Oke, yang kedua itu membaca buku-buku. Kira-kira buku apa tuh yang bisa membuat ibu tuh lancar gitu ya berkomunikasi atau berliterasinya itu dengan nyaman tentang apa kira-kira? Mungkin tentang karena memang yang dibahasnya tentang pendidikan, berarti tentang pendidikan, Pak. Oke, betul ya. Jadi berkomunikasi dengan eh, mengumpulkan banyak kata atau berliterasi di materi-materi pendidikan seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu sudah apalagi nih kira-kira selain selain membuat catatan kecil, lalu literasi, apakah ada lagi untuk mengatasi kelemahan Ibu tadi gitu ya, supaya tidak Mungkin grogi, latih lancar. dengan sering tampil gitu, Pak. Iya, Sering melatih diri kita untuk sering tampil di umum supaya terbiasa gitu, Pak. oke, bagus Bu. Jadi setelah kita membuat catatan kecil, lalu kita berliterasi dan mencoba berlatihnya gitu ya dengan di depan umum, itu sangat memungkinkan ya, Ibu percaya diri. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu sudah menguasai ketiga langkah tadi, nah, untuk mengatasi em, cara Ibu berkomunikasi dengan baik gitu ya, apakah Ibu akan pakai tiga-tiganya yang tadi? Yang pertama itu adalah membuat catatan kecil, lalu berliterasi, lalu berlatih, atau memang Ibu akan memilih dari salah satunya? Mungkin semuanya memang harus dilakukan, Pak. Oke, Soalnya kalau bagus ya. catatan kecil untuk pas tampil, kalau misalkan melatih kepercayaan diri kan itu harus dilatih terus gitu, Pak. Jadi Hmm, tiga-tiganya harus memang harus dilaksanakan. oke, betul. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang kelemahan dan Ibu sudah tahu sebetulnya untuk mengatasi kelebihan Ibu tersebut. Andai itu dikuasai, Bu. Lalu strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika sudah menguasai hal yang tadi itu ya, yang tiga cara ya untuk Ibu mengatasi kelemahan dalam berkomunikasi, itu strateginya apa untuk menerapkan ketiga itu? Mungkin, merangkum materi yang akan disampaikan Hmm, melalui catatan kecil tersebut. Terus yang ya, kedua, dengan membaca di waktu luang itu, Pak, membaca buku, referensi apapun di waktu luang, dan kemudian yang ketiga itu di setiap forum berusaha untuk mengeluarkan pendapat
untuk Ya, melatih, supaya percaya diri saya muncul gitu, Pak. iya. Jadi mempraktikkan ketiga-tiganya Iya ya. Iya, iya, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, membuat catatan kecil, literasi, dan mencobanya di depan umum. Eh, nah, sekarang kira-kira ada rencana kapan Ibu menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan tersebut? Kapan nih Ibu bisa menerapkan strategi tersebut? mungkin dalam, minggu-minggu ini, Pak. Soalnya di setiap hari Sabtu suka ada pertemuan guru-guru gitu, Pak, dalam Kombel. Iya, iya. Saya mencoba itu Alhamdulillah ya, ya. Pak. Iya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk Ibu berlatih gitu ya. Nah, jika Ibu akan melakukan di minggu-minggu ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Lalu siapa yang bisa membantu komitmen Ibu ini ketika akan menerapkan apa yang Ibu akan lakukan itu? Kira-kira siapa Yang yang ini? pertama mungkin, diri saya sendiri ya, kemudian, Ya, yang kedua itu bisa rekan kerja, Pak. rekan kerja. Iya, karena di sekeliling kita sebetulnya ada gitu yang bisa digunakan ya, yang bisa kita percaya gitu ya. Seperti yang Ibu sebutkan, rekan kerja. Nah, eh, jika hal itu berjalan dengan baik, Ibu kan tadi sudah memiliki target, apa, memiliki kriteria atau mengukur diri, yaitu ada di posisi 5. Nah, ketika Ibu ingin menjalankan strategi yang Ibu berikan tadi atau yang Ibu sebutkan tadi, target ya, targetnya kalau misalkan 1 sampai 10, ketika Ibu ingin merubah dari posisi Ibu yang 5 ini, kira-kira target maksimalnya di angka berapa nih, Bu? Mungkin 80 dulu, Pak. Oke. Jadi alhamdulillah ya, jadi 80 tuh ya, dari Iya 50 ke 80 atau dari 5 ke 10 gitu ya. Itu kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi saya pun tidak sabar nih mendengar cerita Ibu untuk minggu-minggu ini ketika Ibu sudah praktik gitu ya. iya iya iya, Pak. Nah, wah luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, Bu. Mungkin pembicaraan kita cukup. Em, nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini, Ibu sudah mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Dari percakapan kita saat ini, saya sudah bisa, eee, mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kompetensi saya dalam komunikasi ya, Pak. Oh, Langkah-langkahnya saya sudah tahu, jadi saya tinggal praktikkan saja, Pak. alhamdulillah ya. Jadi intinya Ibu akan praktikkan dalam minggu ini gitu ya. Semoga berhasil Bu dalam minggu-minggu ini Iya, untuk Pak. mempraktikkan Makasih, hal Pak. tadi ya. Terima Iya, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak,